Halo teman-teman semuanya, udah lama kita nggak ngupload nih. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Oke, langsung ke filmnya. Film yang akan kita bahas berjudul Nine Bullets tahun 2022. Menceritakan seorang penari harus melarikan diri untuk menyelamatkan seorang anak tetangga yang hidupnya terancam oleh mantan kekasihnya. Seperti apa filmnya? Langsung ke intro. Kisah bercerita tentang seorang wanita parubaya yang tinggal sendirian yang bernama Gypsy. Bercita-cita ingin membuat suatu karya dalam bukunya yang sedang dalam proses pengerjaan. Dalam profesi utamanya ia adalah penari, tetapi karena ia tidak menjadi penari lagi, ia memutuskan menjadi seorang penulis. Anak laki-laki tetangganya, Sam, dan anjing peliharaannya bersahabat dengan wanita itu. Dengan anak laki-laki, masalah baru dimulai. Dan inilah 9 peluru. Ketika seseorang yang bernama Ralph panik mencoba menjauh dari bahaya dengan istri dan ibunya di dalam mobil, dia menelepon putranya memerintahkannya untuk segera melarikan diri bersama dengan iPad-nya karena semua kode dan informasi yang diperlukan tersimpan di perangkat itu. Lalu Gypsy sedang di dalam mobil, dia ditelepon oleh tetangganya Ralph yang sangat ingin membantunya. Ralph telah mencuri sejumlah besar uang dari seorang gangster bernama Jack. Kini Jack telah mengirim orang untuk mengejarnya dan membunuhnya beserta keluarganya Ralph. Namun Jack dan Gypsy memiliki sejarah bersama karena Ralph mengklaim bahwa dialah satu-satunya orang yang mau didengarkan Jack karena Gypsy telah menghubungi Jack dan tiba-tiba Ralph. Keluarga Ralph pun ditembak oleh anak buah Jack tanpa ada sisa. Mereka pun mencari iPad tapi tidak ditemukan. Sam tiba di tempat yang dituju tepat waktu. Bersama anjingnya, keluarganya ditembak mati tepat di depan matanya. Sementara itu, karena menduga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, Gypsy pulang ke rumah dan menemukan Sam yang sedang menangis bersembunyi di kamar mandinya. Meskipun tidak terlalu ingin mengganggu hidupnya sendiri untuk mengasuh anak dan anjingnya, Gypsy tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan bantuan kepada anak laki-laki itu. Karena dia tahu bahwa dia akan dibunuh jika Jack berhasil menangkapnya. Dengan cepat mengemasi barang-barangnya, membawa Sam dan anjingnya lalu membawa mobil gandengnya pergi sejauh mungkin dari mantan kekasihnya yang kejam. Rencana Gypsy adalah untuk mengantar Sam ke tempat pamannya yang adalah seorang pendeta di sebuah kota gereja yang agak jauh, tetapi pamannya tidak terlalu dekat dengan saudaranya. Meskipun dia setuju untuk mengasuh anak itu, dia butuh waktu untuk mempersiapkan perubahan mendadak dalam hidupnya. Gypsy dengan agresif mengklaim bahwa anak laki-laki itu juga tidak punya waktu untuk mempersiapkan perubahan nasib yang begitu besar dan memutuskan untuk menyerahkan anak laki-laki itu ke tempat dalam perjalanan. Mereka pun berhenti di sebuah hotel menyadari bahwa anak laki-laki itu terlalu banyak bicara dan mencari perhatian untuk kehidupan menyendirinya. Tetapi dia juga menyadari mengapa Sam mendambakan cinta dan kasih sayang seperti itu, karena bagaimanapun juga dia adalah seorang anak yang tiba-tiba kehilangan semua orang yang dia kenal dalam hidup. Satu-satunya temannya sekarang adalah anjing dan tetangganya yang telah membawanya menjauh dari masalah. Dia menyadari apa masalahnya. Di sisi lain, Gypsy harus terus-menerus menjaga keselamatan Sam dan dirinya sendiri karena anak buah Jack telah mengikutinya, bahkan menanyainya tentang anak laki-laki tetangganya, yang dijawab Gypsy dengan bohong. Right. Hey, keep your fucking hands off. You know, we always get our man. Let's go, fellas. Setelah beberapa waktu, Gypsy mengunjungi Jack di kediamannya, mengaku telah menyerahkan anjing tetangganya kepadanya. Jack mengakui bahwa kau selalu menjadi cinta dalam hidupnya. Meskipun telah berselingkuh berkali-kali saat bersama Jack, bahwa Gypsy masih tertarik padanya. Namun Gypsy tahu lebih baik. Gypsy menyangkal adanya komitmen kepadanya ingin membawa anjing itu. Man, you know, I always thought that you'd come back.
Meskipun telah mencoba meyakinkan Jack, Gypsy mengetahui bahwa mantan pacarnya telah memasang pelacak di mobil Gypsy karena ia curiga bahwa Jack akan membawa anak laki-laki itu bersamanya. Entah bagaimana mereka berhasil menghindari para anggota geng di tempat parkir hotel, kemudian membuang pelacak itu di mobil lain sehingga menipu para anggota geng ke arah yang salah. No kid, just a dog. Yeah, she's got to be checking out. Ain't nobody gonna leave no dog in a truck with the windows rolled up. Fuck that dog. This kid we're after. Gypsy kemudian dengan santai membobol mobil yang tidak terkunci dan mencurinya hanya untuk mengecoh para pria itu. Gypsy dan Sam secara mengejutkan menyadari bahwa mereka juga ditemani oleh seorang wanita lain yang telah tidur di dalam mobil dan mengaku itu miliknya. Gypsy membujuk wanita itu, kita sebut saja Tasmin, untuk membantu mereka dan mengantar mereka ke lokasi tujuan. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan bersama. Ivan, wake me up in a few. It was nice meeting you both. Come on, dog, get out the way. Benar saja, para pria itu melacak mobil truk dengan bantuan teman-teman polisi mereka dan sempat kehilangan jejak mereka. Time to report a stolen kid. We got to do something. Who's gonna break the news to Jack? Gypsy menyadari Jack telah menyuruh polisi mencari anak itu, mengklaim bahwa Sam adalah anak yang hilang. Tasmin membantu mereka keluar dari situasi ini dengan imbalan sejumlah uang yang dijanjikan Gypsy untuk diberikan kepadanya begitu mereka sampai di tujuan. I smell a rat. And when I get back in this car, you better tell me what's going on. Goodbye. Goodbye. Malam pun tiba, mereka tiba di tempat teman dekat Gypsy. Kita panggil saja Tina menyiapkan tempat yang aman untuk mereka, lalu Gypsy meninggalkan Sam dan anjingnya membawa Tasmin ke kuburan setempat. That's not who I am, Sam. Di mana ia menggali kuburan kosong yang sebenarnya berisi sekantong penuh uang yang telah ditabung Jack untuknya saat mereka masih bersama. Namun seketika Jack datang mengingat tempat ini membuat Tasmin melarikan diri dari tempat kejadian. Gypsy melarikan diri dari Jack bertahan hidup dengan bersembunyi di dalam peti mati beton. Okay, God, forgive me, okay? Keesokan paginya, mereka bertemu di tempat yang telah ditentukan. Gypsy dan Sam sekarang melaju ke arah paman Sam, meninggalkan anjingnya saat bersama Tina. Anak buahnya Jack melacak Tasmin untuk menginterogasinya tentang lokasi Gypsy, dan dengan takut Tasmin memberitahu mereka tentang rumah Tina. Salah satu dari mereka mungkin menyelamatkan nyawa Tasmin saat Tasmin menangis karena ia baru saja kembali ke rumah. Okay. Okay. Shh. Breathe. Shh. Stop. Ibunya yang sudah lama tidak ada, dan kemudian mereka pergi ke rumah Tina, namun mereka tidak ditemani oleh Jack yang terlihat kembali kekasihnya saat ini. Don't be slipping. Beralih ke Tina saat anak buah Jack datangi, Tina bereaksi sangat agresif terhadap orang-orang itu karena ia sudah sering mengalami kunjungan seperti itu. Lalu Tina pun menembak mati salah satu dari anak buah Jack dengan senapannya yang mematikan. Di sisi lain, Gypsy menyarankan Sam untuk mengembalikan semua uang yang telah dicuri ayahnya kepada Jack. Karena tidak ada akhir untuk melarikan diri dari kejahatan, Gypsy menelepon Jack memintanya lagi untuk membawa anak itu setelah ia mengembalikan uangnya. Sam dan Gypsy kemudian mencapai gereja di mana mereka masuk mendengarkan khotbah tentang pertobatan. Hal ini meyakinkan Gypsy untuk tidak meninggalkan anak itu, malah membawanya serta menjadikannya sebagai bagian dari hidupnya.
Saat keduanya keluar dari gedung dengan gembira, mereka dilacak oleh dua orang anak buah Jack yang telah disepakati oleh Jack. Namun baru saja pacarnya Jack yaitu Lisa memiliki pandangan yang berbeda dan menyuruh anak buah Jack untuk menghabisi mereka berdua. Mereka berhasil menembak Gypsy hingga tewas dengan tembakan terakhir dilepaskan oleh Lisa sendiri yang membunuh wanita itu karena Lisa cemburu karena Jack mendekati Gypsy. Namun Gypsy berhasil menembak mati kedua orang itu sebelum meninggal dan menjauhkan Sam dari masalah karena Lisa tidak berniat membunuhnya. Bye, Eddie. Bye-bye, Gypsy. Sam terkejut dengan seluruh kejadian itu dan berteriak minta tolong dengan putus asa. You have not noise, remember? Your cat, remember? Gypsy! Meskipun telah ditembak 5 kali dari jarak dekat, Gypsy terbangun di rumah sakit. Mungkin karena desakannya sejak awal bahwa dibutuhkan 9 peluru untuk membunuhnya, karena ia seperti kucing dengan 9 nyawa. Sam dengan gembira menyambutnya kembali sadar dan ia bahkan telah memperkenalkan dirinya sebagai anak wanita itu kepada dokter. Sam juga mengungkapkan bahwa ia telah memasukkan virus ke dalam kode tersebut saat mengirimkan uang kepada Jack yang membuat Jack tanpa sadar menyumbangkan semua uang itu ke yayasan panti sosial. Sam juga berhasil menabung $3 juta untuk diri mereka sendiri. Sebagiannya digunakan Gypsy untuk membeli mobil baru setelah ia sembuh. Jack's never gonna let this go. He's gonna be pissed. He's gonna be pissed. Scene memperlihatkan keduanya berkendara di akhir film tanpa mereka sadari seperti yang mereka bahas sebelumnya bahwa mereka masih harus lari dari Jack, tetapi mereka bersedia melakukannya bersama karena mereka sekarang merasa nyaman dengan kebersamaan mereka. Cerita pun selesai.